Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Adam dari Universitas Mercubuana dengan NIM 415190105152. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Q&A tugas besar 1 Nature Language Processing. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa baik lisan maupun tulisan yang digunakan untuk manusia dalam percakapan sehari-hari dengan melalui proses komputasi dengan bahasa yang dipresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Selanjutnya, nomor 2, selain segmentasi teks, apa tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangan dalam pengolahan data atau riset di bidang NLP yaitu 1. Disambiguasi. Makna kata word sense disambiguation. Terdapat banyak kata memiliki lebih dari satu makna, baik dalam bentuk homonim maupun polisemi. Misalkan ragu dalam makna bimbang dan sanksi. Ambiguitas, sintaks ambiguity. Suatu bahasa memiliki berbagai kemungkinan struktur kalimat. Aksen dalam bahasa lisan serta kesalahan ejaan dan gramatikal dalam bahasa tulis menyulitkan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya, pertuturan spek-edge. Struktur kalimat saja kadang tidak dapat dengan tepat menggambarkan maksud penutur atau penulis. Kadang gaya bahasa dan konteks menentukan maksud yang diinginkan. Untuk pertanyaan ketiga, sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak sebagai berikut. Pertama, chatbot. Program komputer yang didesain untuk mensimulasikan sebuah percakapan cerdas dengan satu atau lebih pengguna manusia melalui inputan suara atau teks. Yang kedua, Microsoft Word and Grammarly menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks. Lalu yang terakhir, Machine Translation. Program yang mampu mentranslasi kalimat baik berupa teks maupun suara dan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Contohnya Google Translate. Lalu untuk pertanyaan keempat, apa kegunaan library NLTK dan Sastrawi? Library NLTK dan Sastrawi ini akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap dokumen yang dimiliki. Dalam prosesnya, kita akan mengenal aspek dalam NLP, yaitu tokenization dan stop words. Pada tahap akhir, kita akan memvisualisasikan hasil distribusi frekuensi pada kata-kata yang terdapat dalam sebuah teks atau dokumen. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, apa tujuan scaffolding? Tujuan dari scaffolding yaitu untuk mengubah sebuah huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Huruf A sampai Z yang diterima, karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Apa definisi untuk pertanyaan nomor 6, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing merupakan proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa kata, angka, simbol, tanda baca, dan entitas penting lainnya dapat dianggap sebagai token. Di dalam NLP, token diartikan sebagai kata, meskipun tokenis juga dapat dilakukan pada paragraf maupun kalimat. Untuk pertanyaan 7, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap
tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia biasanya dapat menggunakan library Python sastrawi, dikarenakan pada library sastrawi terdapat menerapkan algoritma Nazif dan Adriani yang dapat melakukan stemming bahasa Indonesia. Selanjutnya pertanyaan nomor 9. Apa tujuan dari word embeddings? Tujuan dari word embeddings adalah untuk mengkonversikan kata yang berupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Setiap kata adalah vektor yang mempresentasikan sebuah titik pada space dengan dimensi tertentu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 10. Sebutkan dan jelaskan model arsitektur dari word2vec. Ada dua model, yaitu Cebau dan Skipgram. Pada model Cebau, model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. Cebau memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang sedikit lebih baik untuk frequent words. Selanjutnya, sedangkan Skipgram model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat mempresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Selanjutnya pertanyaan nomor 11. Apa definisi dari back of words? Back of words adalah sebuah model yang mempelajari sebuah kosakata dari seluruh dokumen, lalu memodelkan tiap dokumen dengan menghitung jumlah kemunculan setiap kata. Lalu pertanyaan nomor 12, jelaskan mengenai metode atau algoritma fast text. Metode fast text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word2vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi support. Setiap kata dipresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Selanjutnya pertanyaan 13, apa yang dimaksud dengan n-gram? N-gram merupakan salah satu proses yang secara luas digunakan dalam text meaning, pengolahan teks, dan pengolahan bahasa. Secara n-gram merupakan sekumpulan kata yang diberikan dalam sebuah paragraf, dan ketika menghitung n-gram biasanya dilakukan dengan menggerakkan satu kata maju ke depan. Meskipun dalam proses terdapat suatu proses di mana kata yang dimajukan sejumlah x kata. Selanjutnya pertanyaan nomor 14. Jelaskan contoh penerapan n-gram. Penerapan n-gram dapat dilihat sebagai berikut. Contoh, terdapat sebuah kalimat "A cow jumps over the moon". Jika n2, maka makan dikenal dengan diagram, di mana n-gram menjadi the cow jumps over the moon. Bisa dilihat dari contoh di atas di mana kita memiliki 5 n-gram. Dalam kasus tersebut, perhatikan bahwa terjadi pergerakan kata tiap dua kata, yaitu the cow ke cow, jumps ke jumps, over, dan seterusnya, di mana kejadian terjadi secara berurutan dengan cara tiap kata berpindah maju satu kata ke depan untuk membangkitkan n-gram selanjutnya. Jika terdapat n3, maka n-gram menjadi sebagai berikut. The cow jumps over the moon. Berdasarkan kasus di atas terdapat 4 n-gram, sedangkan jika n1 maka bisa disebut dengan unigram.
yang pada dasarnya hanya terdiri dari satu kata dalam sebuah kalimat. Ketika terdiri dari N2, maka disebut triagram. Dan ketika terdiri dari N lebih dari 1, bisa disebut dengan 4-gram, 5-gram, dan seterusnya. Lalu pertanyaan nomor 5, jelaskan definisi dari smoothing. Smoothing memperlancar adalah salah satu teknik yang dapat digunakan agar model bahasa tidak memberikan probabilitas nol, sehingga dapat membantu suatu diagram atau n-gram yang mengakibatkan probabilitas nol dari kalimat di mana diagram tersebut berada. Selanjutnya pertanyaan nomor 16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplacian smoothing adalah salah satu metode smoothing yang dapat diterapkan pada naive Bayes receiver. Konsepnya sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai positif yang kecil pada setiap nilai probabilitas kondisional yang ada sehingga terhindarnya nilai nol pada model probabilitas. Selanjutnya pertanyaan nomor 17, apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Back-off adalah pendekatan yang menggunakan triagram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan diagram. Jika tidak ada fakta, juga memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back-off ke n-gram, orde lebih rendah jika frekuensi 0 pada n-gram orde lebih tinggi. Interpolasi adalah pendekatan yang menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi diagram, dan unigram. Selanjutnya pertanyaan nomor 18, jelaskan mengapa Kneser-Ney smoothing memiliki kinerja yang baik. Karena Kneser-Ney berevolusi dari interpolasi diskon absolut yang menggunakan model bahasa orde tinggi dan orde rendah. Mengalokasikan kembali beberapa masa probabilitas dari 4-gram atau 3-gram ke model unigram yang lebih sederhana. Inti dari Kneser-Ney adalah dalam pengamatan cerdas bahwa kita dapat memanfaatkan interpolasi ini sebagai semacam model back-off. Ketika suku pertama, dalam hal ini jumlah diagram relatif didiskonkan berakhir 0, suku kedua, model atau rendah, lebih berbobot. Jika model tingkat tinggi sangat bercocok, suku urutan bawah kedua memiliki bobot yang kecil. Selanjutnya pertanyaan nomor 19, apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Awal mula ketika Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar 1-5 n-gram dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata yang dirunning teks di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata menggunakan lebih dari 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kneser-Ney smoothing secara penuh, memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Pada saat itu, algoritma bernama stupid back-off ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Tidak ada diskon terhadap probabilitas berorde lebih tinggi. Jika n-gram orde lebih tinggi mempunyai frekuensi 0, maka dilakukan back-off ke n-gram berorde lebih rendah, dibobot dengan suatu bobot tetap, tidak tergantung pada konteks. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir, apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing adalah memanfaatkan atau frekuensi sesuatu yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum terlihat. Mungkin itu saja dari saya Q&A-nya dalam tugas besar 1 NLP ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.